semuanya, gimana nih kabar kalian? Udah lama ya kita gak ketemu. Semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu baik-baik aja. Nah, kali ini kelompok 5 mau jelasin tentang unsur-unsur program yang dievaluasi. Sebelum ke materi, aku mau kenalin dulu nih siapa aja anggotanya. Yang pertama ada Anissa Ramadhani, yang kedua ada Zahra Nida Sabira, yang ketiga ada Alfiani Latifah, dan yang keempat ada Sinta Amelia. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani akan menyampaikan materi mengenai aspek-aspek evaluasi. Aspek-aspek program pendidikan luar sekolah yang dinilai dapat dilihat dari berbagai segi sesuai dengan penggolongan yang dilakukan oleh para pakar evaluasi. Menurut Delusion tahun 1976 membagi aspek-aspek dalam 3 kategori. Yang pertama, titik berat program atau program berbasis. Titik berat program berkaitan dengan upaya penentuan prioritas unsur-unsur program yang termasuk ke dalam komponen proses dan tujuan program. Yang kedua, sumber-sumber program atau program resource. Sumber-sumber program mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan, kebijakan dan peraturan, dan kerjasama antar lembaga-lembaga program. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan program atau program outcome. Perolehan program meliputi keluaran, yaitu perubahan perilaku peserta didik dan lulusan, serta pengaruh program bagi peningkatan kesejahteraan peserta didik atau lulusan, pembelajaran orang lain, dan partisipasi lulusan dalam pembangunan masyarakat. Analisis keunggulan dan kemungkinan hambatan, pemetaan konsep program, perkiraan biaya, kelayakan pelaksanaan, proyeksi tuntutan pembaharuan dan atau daya dukung program. Kemudian yang kedua yaitu kemungkinan tindak lanjut, perluasan dan penghentian program, alternatif kebutuhan baru, upaya pemenuhan kebutuhan baru, perkiraan dampak sampingan program, perkiraan akibat positif dan penting dari pembiayaan, tuntutan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program, dan potensi-potensi untuk pengembangan program. Yang ketiga, kemungkinan upaya untuk memodifikasi program seperti penyesuaian tujuan, kurikulum, konteks sosial, ekonomi, kebijakan, dan pendayagunaan ketenagaan. Unsur yang keempat, dukungan terhadap program yang datang dari masyarakat, kekuatan politik,
adanya masukan lingkungan atau masalah lingkungan. Itu berupa lingkungan alam, lingkungan budaya, dan lingkungan kelembagaan. Kemudian selanjutnya nih ada masukan sarana. Terdiri atas kurikulum atau program pembelajaran, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, serta biaya. Selanjutnya ada masukan mentah. Masukan mentah adalah peserta didik yang terdiri atas warga belajar, peserta pelatihan, pemagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses pendidikan. Adalah interaksi edukatif antara masukan sarana terutama pendidik dengan masukan mentah yaitu peserta didik. Selanjutnya ini ada keluaran nih. Keluaran adalah lulusan program PLS. Keluaran yang dievaluasi adalah kuantitas dan kualitas lulusan program setelah mengalami proses pembelajaran. Selanjutnya ada masukan lain. Sumber-sumber atau daya dukung yang memungkinkan lulusan dapat menerapkan hasil belajar. Selanjutnya nih yang terakhir adanya pengaruh. Dampak yang dialami peserta didik atau lulusan setelah memperoleh dukungan dari masukan lain. Unsur-unsur program yang dievaluasi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen program pendidikan luar sekolah. Evaluasi program pendidikan luar sekolah terhadap fungsi-fungsi manajemen yang diadaptasikan dari D. Sujana tahun 2006, Grotelueschen 1976, Anwar Iskandar 1978, dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi perencanaan program pendidikan luar sekolah yang perlu dievaluasi. Yang kedua, ada fungsi perorganisasian dalam pengelolaan program evaluasi. Yang ketiga, ada fungsi pembinaan, yaitu kegiatan fungsional untuk menjaga dan memelihara upaya gerakan yang dilakukan para pelaksana program tetap sesuai dengan tugas-tugas organisasi dalam melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Pada fungsi pembinaan meliputi 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah pengawasan, yaitu dilakukan dengan sasaran lembaga penyelenggara program. Yang kedua, supervisi yang ditujukan kepada pelaksanaan program. Dan yang ketiga adalah pemantauan atau monitoring yang ditujukan terhadap kegiatan pelaksanaan program. Yang keempat ada fungsi evaluasi program, yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program yang sedang atau telah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu ada fungsi pengembangan program yang akan dilakukan apabila pengambilan keputusan menetapkan bahwa program tersebut perlu diperluas atau ditingkatkan kembali.